Nah, sekarang kita ada di obrolan teras UMKM ya. Bersama Cik Mita siang hari ini di Sriwijaya Siang selama hampir 40 menit ke depan kita bakal ngobrol sampai mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pengembangan sektor pangan olahan manjo dan kopi bubuk dari Oku nih, Dodolur. Jadi hari ini kita bakal ngobrol bersama Cek Yulia, Wakil Ketua Perekonomian UMKM dan Koperasi Komasa Sumsel, dan juga bersama Ibu atau Cek Mulitina, Ketua DKD Kabupaten Oku dan UMKM. Jadi pernah juga Cek Mita ngobrol sama Ibu Ketuanya bahwasanya Komasa ini UMKM-nya ada di 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini kita kedatangan yang dari Oku nih, Dodolur. Bisa juga menjadi referensi untuk oleh-oleh kalau kita berkunjung ke Oku Timur untuk dibawa ke Palembang. Nantinya dulur-dulur pendengar perempatan dari Palembang bisa datang ke tempat Cek Mulitina. Untuk itu sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang pengembangan sektor pangan olahan manjo dan kopi bubuk Oku ini, kita kenalan dulu sama dua narasumber kita di siang hari ini. Ada Cek Yulia dan Cek Mulitina. Silakan Cek Yulia atau Cek Mulitina dulu yang mau kenalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustina, SPD MSI, Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan UMKM serta Koperasi Komasa Sumsel. Oke. Di dadah. sebelahnya Saya Mulitina, asal dari Batu Raja, Ogan Komering Ulu, selaku Ketua DKD Komasa Oku. Selain itu, saya sebagai pelaku usaha keripik maco Elisa. Oke, jadi usahanya keripik maco Elisa, terus Dan juga kopi, bubuk ada jahe bubuk instan. jahe instan. Ya, betul. Banyak sekali nih pendengar untuk produknya sendiri. Tapi sebelum itu, setelah kenalan kita kayak ngobrolin tentang pengembangan sektor pangan olahan manjo dan kopi bubuk Oku Nah, kita kenalan tadi sudah kita tanya dulu sama Cek Yulia Agustina selaku Wakil Ketua Perekonomian UMKM dan Koperasi Komasa Sumsel. Kalau Cek Yulia Dewek sudah bergabung di Komasa Sumsel dan jadi kepengurusan perekonomian UMKM dan Koperasi Komasa ini sudah berapa lama Cek Yulia? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya. Selain menjadi Wakil Ketua Perekonomian UMKM dan Koperasi Komasa Sumsel, apa dia kesibukan Cek Yulia lainnya tuh? Ya, kita juga ada borong-borongan dikit ya, kerjaan itu. Terus kita juga dagang online. Ya, Dagang itu aja online dulu. apa tuh mereknya? Dagang online-nya dalam bentuk apa nih Cek Yulia? Itu pempek Zapran. Oh, ada pempek juga. Iya. Pempek Zapran. Jadi kita online itu sampai ke Bali, sampai kemana-mana itu sudah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti memang sudah kemana-mana, ada juga pempek, usaha pempek juga ya, tidak sebagai pengurus B dan banyak kegiatan lainnya. Kalau Cek Mulitina Dewek, Ketua DKD Kabupaten Oku dan UMKM ya? Ya, betul. UMKM-nya olahan ada keripik maco ini, ada juga jahe instan, ada kopi. Selain itu sudah berapa lama Cek Mulitina bergabung di Komasa Sumsel ini? Kurang lebih 1 tahun. Ya, kalau UMKM-nya udah lama. Udah lama. Dari kapan tuh? Berdirinya ini dari tahun 2008, tanggal 18 Oktober. Berarti 2008 sampai dengan saat ini Hampir 20 tahun. 20 Iya, tahun hampir. Dari 17. modal kecil sampai sekarang. Oke, berarti untuk sekarang keripik maco ini kan sebagai oleh-oleh dari Batu Rajo. Iya. Berarti sudah ada tempatnya CE untuk atau etalasenya untuk jualan ini, Ada, toko. iya, Ada. Dulu di 2008 Iya. pertama kali membuka usaha ini Keripik maco keripik maco saja. terus berkembang ke kopi. Terus jahe ini baru 1 tahun jahe. Sebelumnya keripik pisang, salai dan lain-lain. Itulah Oke. usaha kesibukan kami sehari-hari. Punya tokonya di mana aja, Bu? Ya di rumah. Di rumah
Tapi online juga buka online secara online, pesan-pesanan online seperti melalui itu. padi kan. Oke, berarti sudah dari 2008 sampai dengan saat ini tergabung di Komasa 1 tahun dan Ibu kan atau Cek Mulita kan Ketua DKD Kabupaten Oku dan UMKM juga. Ketua DKD Kabupaten Oku. Berarti di bawah Ibu masih ada anggota-anggota lain dari teman-teman atau dulur di Kabupaten Oku sendiri Bu untuk usaha-usaha lain? Ya banyak. Banyak Bu? Ya, anggota kami UMKM banyak itu. Kira-kira ada berapa Bu? Kalau dihitung itu ya kurang lebih yang aktif ini ya, yang kelompok-kelompoknya sekitar 200 UMKM. Banyak ya Bu untuk di Kabupaten Iya Oku banyak sendiri. itu. Ada yang lempok, gitu. Jadi banyak lah. Karena makanan-makanan di Oku juga itu beragam sekali ya di Batu Raja tuh ya makanannya. Jadi 200 UMKM yang Ibu bina selaku Ibu Ketua kan dari Kabupaten Oku sendiri, 200 UMKM dengan makanan-makanan yang beragam seperti itu Bu. Iya, betul. Oke. 200 ya. Nah, kalau Bu Yulia sendiri, Bu Yulia kan selaku Wakil Ketua Perekonomian UMKM dan Koperasi Komasa Sumsel nih. Di Palembang sendiri Bu, ada berapa banyak sih Bu UMKM yang tergabung di Koperasi Komasa ini? Kalau di Koperasi Komasa, kalau di Palembang khusus Sumsel aja ada 70-an. 70-an. Iya. Tapi memang 70 itu yang sudah benar-benar bersertifikat ya Bu ya. Harus ada NIB kita. Iya, harus ada NIB dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau untuk Cek Mulita, berarti makanan-makanan yang dijual ini sudah ada NIB semua ya? Belum. Oh, belum. Yang ada MIB yang sudah terdaftar, yang ada di saya ya sekitar 70-an. Oke, Itu semuanya 70. sudah ada NIB, sertifikat halal itu semuanya sudah ada. Oke. Nah, untuk produk-produk ini sendiri yang kita bawa hari ini itu semuanya sudah ada halalnya dan NIB-nya pasti sudah ada ya Sudah untuk ada. Oke, karena memang sudah dari 2008 Iya. ya. Jadi Tapi memang ini mau ngomongan NIB itu mulai tahun 2024. Selama ini kan hanya PERT. Hanya keterangan dari lurah. Iya, betul, keterangan sama berusaha dari, ya. Dari kesehatan gitu. Dari 2024 ada. Karena di Komasa Mbak, saya potong ya Mbak, karena di Komasa harus ada NIB. Kalau belum ada NIB, belum bisa masuk UMKM di Komasa Mbak. Iya. Maka dari itu tadi kata Cek Mulita di Oku tuh ada 200 UMKM tapi yang baru terdaftar 70 karena ada NIB ya, Cek ya. Oke. Berarti kan memang di Komasa ini kita cari anggota yang benar-benar Berusaha. nyata ya, usahanya nyata, ada izinnya, ada juga sertifikat halalnya untuk makanan. Berarti di Komasa ini kan tidak cuman makanan Beni, Cek Yulia. Ada apa sih Cek Yulia di Komasa nih? Ada UMKM-nya? akrilik, kemarin kan sudah kan Iya, akrilik. Terus ada keset kaki belum nanti, kan giliran. Terus banyak lagi keripik pisang, keripik ini apa namanya tuh yang kelapa itu kan, kelapa. Banyak semuanya banyak di sini. Oke, kalau dari sektor pertanian sendiri, Cek Yulia di Komasa ini ada nggak sih Cek Yulia? Ada. Itu pertanian karet, terus ini apa namanya tuh usaha ikan, ternak ikan, ada kita. Oke, ada Cek ya, kumpul galoes Sumsel olehnya 18 kabupaten dan kota di dalam sini. Nah, Cek Mulita, ini kan 2008 sampai dengan 2025 ya, pasti sudah terasa perkembangan usaha dari kata Cek Mulita tadi NIB tuh baru ada di tahun 2024. Nah, berarti kan ada perkembangan industri di dalamnya Nah, untuk feedbacknya dewe atau permintaan pembeli untuk keripik manjo dan kopi ini sejauh apa sih Cek Mulitina? Sebenarnya sudah sampai di luar provinsi. Kalau itu sesuai dengan permintaan. Nah, kalau di sekitar lokasi kita ya hanya nitip-nitip aja. Selain buka toko juga nitip-nitip di toko. Iya, di toko lain Bunda ya. Itu CS lagi ini merupakan oleh-oleh karena memang tidak banyak gitu yang bikin keripik maco ini. Nah, keripik maco ini Cek sebenarnya terbuat dari apa sih Cek? Tepung beras, terus ini teri, itu bahan-bahannya.
Itu memang itu pangan bahan lokal. Jadi semuanya bahan dari lokal. Seperti kunyit, jeruk jeruk purut. Itu kan semuanya lokal, nggak ada dari luar daerah. Oke, berarti memang benar-benar mirip gak sih sama peyek? Kalau orang Jawa tuh peyek, Cek ya? Ya peyek, kalau keripik maco itu bumbunya pakai jahe. Kalau peyek pakai kencur. Oh iya, bedanya di situ ya. Ya. Kalau peyek pakai kencur, kalau keripik maco ini pakai jahe. Oke. Nah, untuk pendengar Pro 4 dari Palembang di mana Bay berado yang nak nanya sama Cek Yulia sama Cek Mulitina tentang obrolan kita siang hari ini, boleh melalui line WhatsApp kita di 089778848884 atau komen di YouTube kita Pro 4 dari Palembang. Di sini kita masih bakal terus ke obrolan kita di siang hari ini di teras UMKM-nya, tapi setelah yang lewat satu ini tetap sama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gak, nanti iki pa yaga, lupa. Ya jangan lagu, penembak bay ho. Bejak apa na? Wadah, gini seram dah. Gogoh dah. Niko bejak apa? Jauh sada. Pak Yu man kono. Siap kok siap ni no? Siap. Unit pun di bang. Wah, mental mo? Apa lagi? Oke, lagi yo. Selesai. Buat. Ya. Enggak lagi harga macam-macam. Niku manis mantiaman kau nanti dihubung sorong si jatomon. Mahal lagi omongan secak icak maniku harga. Tahun enggak niku usun cakap jabaka. Hati si jaku jawa kok. Mantau murah sensak payu kita laju kok. Kau saka hati sarokok mak terpecawa. Malok nah rasa si jamak lagi terbakar-bakar. Man mak percaya bingkisannya berlembah. Kita ngomong kau di mutus kau rasa diniku niku harga maninya jagoin diniku niku goreng maninya kita agom diniku niku agom maninya wajahnya harga koniku maniku harga kusum cakar payu dek jada gancang ngeri dek dan harga nampun konik maniku harga perasa bangit si pasai uat sinada saya kita kali maniku jomo kok ngadu sana loni cup Tuhanmu mudah-mudahan jadi boti walau bu lembah amunya berilik tahik iti si panambun bica lenggaya nak rupi mandi ingok kau rasana paling mak bangit tapi sinada pengorbanan pe tambah terodi peda tambah uning hubungan kita tambah tergede cari kalau pitu nak beli niku muda ubah umakmu nyongu sama diniku niku harga maninya jagoin diniku niku goreng maninya kita agom diniku niku agom maninya wajahnya harga koniku maniku harga kusum cakar semua tonu opa 56 nyagoin diniku enyamuni agom gogoman tiap kita tipa halu niku senyum dinyak nyangali balak hulu lapa hulu pahalu mau itolu mak kasih tu penuh jeman maik niku onyak si yoga nyanyi ri FGR bercerita di jam sampai nembak niku lancar nya harga diniku niku harga mak dinyak nya agom diniku niku agom mak dinyak nya goreng diniku niku goreng mak dinyak si yoga caica FGR ucap oh stop niku nang ngomong kunya ucap ho niku ngomong kunya caica
Ay, payo ka bubono ija. Ija pakai bayi ho yo. Dah jo. Siap yo. Yo yo. Ayo nanti bola boleh lagu ni jo. Yo, yo. Jo. Sai. Piki mak. Bola ga. Ay, juga bono sekali yo. Ay, ga. Oh. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur, balik lagi kita di teras UMKM siang hari ini bersama Cik Mita tentunya dengan pelaku usaha UMKM dari Komasa Sumsel. Ada Cik Yulia selaku Wakil Ketua Perekonomian UMKM dan Koperasi. Ada Cik Mulitina selaku Ketua DKD Kabupaten Oku dan pelaku usaha UMKM keripik maco, kopi dan juga jahe instan kesehatan. Banyaknya yang dibuat ya. Nah, kita bakal ngobrol lagi mengenai usahanya dan bagaimana peran Cik Yulita sebagai Wakil Ketua Perekonomian dan UMKM dalam membina teman-teman pelaku UMKM yang ada di Palembang dan tentunya tergabung di Komasa Sumsel. Cik Yulia, cak mana Cik Yulia? Selaku Wakil Ketua pastinya banyak gawe ya. Iya. Ngurusi galo ya. Cak mana Cik Yulia? Apa ya peran Cik Yulia sebagai Wakil Ketua Perekonomian UMKM dan Koperasi ini merangkul kawan-kawan pelaku usaha UMKM yang ada nih Cik Yulia? Ya, kita juga kan bukan merangkul aja tapi membantu pemasaran juga. Misalnya kita kan ke toko-toko, kalau kita ke toko-toko itu kan sekalian kita tawarin kalau memang oke, kita kan sudah bantu. Terus kita rangkul mereka itu kalau memang kurang bagus, kita kasih ini solusi gimana biar diperbaiki lagi. Jadi usahanya makin lancar kayak gitu kalau saya. Oke, berarti memang merangkul, membantu memasar ke Iya. kasih masukan. Kalau Iya, ada yang benar. kurang dikasih masukan biar memang lebih diterima lagi juga di dunia dagang saat Iya, ini. benar. Nah, berarti kan Cik Yulia di sini tadi mendampingi, terus juga membantu memasar ke dari banyak UMKM yang ada di Komasa Sumsel. Apa sih Cik Yulia yang paling laku, yang banyak dicari oleh masyarakat nih produk ya Cik Yulia? Yang paling banyak laku itu pempek. Itu kan makanan khas Palembang. Terus akrilik.
Terus keset kaki. Kalau keset kaki kerajinan tangan kan agak murah dibanding yang produksi gitu. Jadi agak laku. Oke, berarti pertama pempek ya, Iya. nomor 1 pempek yang dicari uang, terus tuh banyak akrilik dan kerajinan-kerajinan tangan lain, dan juga pasti jajan-jajanan ya dicari. Iya, benar. Apalagi kalau lagi ada pameran-pameran Cek Yulia ya, Iya bener. tambah sibuk lagi ya. Waduh. Biasanya kalau lagi pameran Cek itu komasannya dia ke berapa tenan Cek? Nah ini kaget kita ada di DPR, DPR provinsi. Itu seluruhnya komasa. Ini 70 itu ditayangkan di situ. Wow, jadi 70 UMKM, 70-nya datang semua Cek ya. Oke. Nah, kalau untuk Cek Mulitina Dewe, ini kan dari Oku nih, Cek. Ketika lagi ada kegiatan-kegiatan di Komasa Sumsel di pusat lah ya istilahnya di Kota Pusatnya. Palembang. Iya, itu berarti jauh-jauh berangkat seperti hari ini dari Baturaja ke sini atau gimana, Cek? Atau nginep di Palembang. Atau nginep di Nginep Palembang? di Palembang. Oh, nginep di Palembang. Jadi nginep dulu sehari sebelum acara, Iya. ketika acara berlangsung terus balik lagi ke Baturaja. Bener. Nah, kalau lagi nginep di Palembang atau lagi ada urusan di Palembang, Cak, hari ini misalnya ada obrolan sama Cek Mita, terus misalnya besok akan ada pameran sama Komasa, itu yang produksi di Baturaja, Cak mana, Cek? Tinggal calling sama ini pelaku usaha. Oke, Ada pegawai. Nanti dikirim. ada pegawainya. Ya, contoh misalnya keripik pisang atau salai pisang itu kita calling aja ke sana nanti. Oh ini ada ini nanti dikirim. Oke, berarti ada pekerja di sana Cek ya, yang tetap produksi Tetap walaupun produksi. Cek Mulitina di mana-mana ya. Ya, misalnya ada pameran perlu ini sekian itu. Kita tinggal telepon aja. nanti Oke, telepon dikirim ya Baturaja Ya. Prabu Muli Cek itu. Prabu Muli Palembang ya. Palembang. Jadi memang benar-benar sudah autopilot Cek ya, sudah bisa ditinggal kemana-mana Ya. ya untuk ikut pameran-pameran melalui Komasa Sumsel. Nah, tadi kan selain keripik maco, terus juga ada jahe instan, ada kopi. Tadi juga Cek Mulitina ngomong sale pisang. Ya. Terus ada keripik pisang juga. Berarti berapa banyak olahan yang diolah oleh Cek Mulitina nih? Oh itu banyak yang kanan kiri ibaratnya kelompok misalnya. Kelompok. Jadi yang satu membuat keripik pisang, yang satu membuat sale pisang. Jadi kita kontrol. Gitu. Jadi kalau seandainya ada permintaan di luar provinsi, kebetulan saya sedang di Palembang, kita telepon ke ini pelaku usaha. Oh ini tolong akhirnya dikemas, dikirim. Oke, berarti memang benar-benar sudah bisa berjalan walaupun Cek Mulitina di mana-mana ya. Kalau Iya. pesan tinggal kirim, Cek itu pesan tinggal kirim. Nah, kalau lagi ikut pameran, biasanya apa be yang Cek Mulitina bawa dari Baturaja selain keripik maco, terus juga jahe instan, kopi, ada barang-barang lain enggak sih yang dibawa, makanan-makanan lain? Cak kemarin ya. Cak kemarin. Nah, Iya. aku dia yang Cak kemarin tuh apa be itu? Banyak itu kan misalnya UMKM kan nama lain kan namanya UMKM, ada ya UMKM sejahtera aja, ada UMKM kayak Mandiri. saya kan Elisa kan. Nah itu usahanya kan lain-lain. Ada yang buat apa namanya souvenir juga ada, kemarin nggak saya bawa. Cuman Itu bawa tuh. yang ini. Yang ini. kemarin. Yang ini ya, yang dibawa, berarti kalau lagi pameran tuh dibawa galau ya? Iya, misalnya ngambil dari keripik maco sekian picis, ambil ini dari picis. Jadi insya Allah ya 70 tuh jangan nggak dilewatkan. Jadi Oke, dibawa semua. dibawa semua. Contoh lah minimal ya. Contoh, walaupun dibawa cuma 55 Iya, Cek ya, penting ada tuh 70 Iya, tadi, benar. tidak pilih kasih kata dia tuh. Karena dari daerah dibawa galau 70 ya. Kami kan ini ada grup, jadi kan tinggal telepon satu. Dianteri Cak itu. Oh, kalau Cek Mulitina nyala di Palembang, besok ada pameran, kirim produk dikirim. Iya. seperti itu. Oke, keren sekali. Berarti memang untuk ketersediaan bahan baku juga di daerah Oku nih banyak Cek ya, berarti ya. Untuk kopi nih kan di Oku lumayan terkenal kopi Iya, Baturaja nih Cek. iya. Ini kalau kopi nih produksi dewe Cek atau dari pabrikan juga Cek? Produksi sendiri di rumah. Oke. Ini produksinya tuh rumahan, olah rumahan. olah rumah. Belum pakai ini, semuanya manual. Jadi ditumpuk.
Berarti masih ngongseng dewek juga Iya. kopinya. Ya, ditombok dia berarti, Iya. bukan pakai gilingan. Makanya seneng yang asli orang tuh. Kata wong tuh kalau yang ditombok tuh lebih halus daripada mesin. Iya. Ya, mesin tuh kadang ada juga yang apa ya, kayak biji jagung yang naik-naik ke pojok Bu. Ini Cek Ampas Cek. ampasnya naik. Nah, kalau kopi ini naik dah ampasnya Cek Melitina? Enggak. Enggak. Mm-mm. Oke. Boleh dicoba nanti. Waduh, ngopi nih. Tapi memang kalau lagi musim hujan Cek ini ketemu ini enggak sih kayak kendala kan, kalau musim hujan mungkin enggak bisa panen Nggak bisa atau kering, enggak iya. bisa kering. Itu ketemu enggak Cek kendala-kendala Cek itu? Ya mereka tuh waktu panen kan sudah ini apa? Sudah langsung nimbun, dike- iya, Oh, nyimpan biji. Sudah nyiapin. Sama dengan ibaratnya panen padi kan, terus itu. Oke, berarti ketika panen tuh mereka sudah nimbun duluan, Iya, Cek ya. Jadi kalau ada lah dikeringke, jadi kalau ada pesanan tinggal digongseng, Iya, betul. digiling seperti itu. Oke, soalnya cuaca kita nih saat ini kan tidak menentu ya. Kemarin Oku juga disampaikan bahwasannya siaga Satu. bencana. Iya, Ya, siaga satu. aku Prabu Mulih sama Pagar alam. Pagar alam. Heeh, jadi memang di cuaca sekarang tuh sudah nyetok ya CE kalau untuk kopi. Iya. Kalau untuk pisang yang lain-lainnya, Cak keripik maco ini kan tadi gandum dan ikan teri ya. Tepung beras. nih. Tepung Iya. beras. Itu kalau itu kan bahannya biasa bisa kita temuin di pasar. Nah, kalau seperti jahe, terus keripik pisang tadi, sali pisang itu kan semuanya harus diambil dari alam atau belilah setidaknya di pasar. Pasokannya itu aman enggak sih, Cek Melitina, di pasaran? Alhamdulillah selama ini pasokannya aman. Heeh. Cuman ya kendalanya kadang kalau musim kayak gini kan kadang mahal, kadang itu Murah, jadi iya. Harga tergantung Harga ya. harga. Benar. Jadi memang kendalanya tuh barangnya ada tapi harganya mahal. Ya, sama dengan harga cabai kalau ini apa jahe itu. Tapi Batu Raja tuh banyak pisang. Iya, Batu Raja banyak pisang. Banyak Udah. pisang. Iya. Kopinya terkenal enak, pisang banyak Banyak, di sana. Cuman memang kadang kendala harga baik. Iya, Cek. Nah, kalau pisang sih ya biasa-biasa aja lah. Tidak mutus-mutus. Tidak mutus, tapi Iya. kalau di Palembang kan masih harus ngambil dari Lampung, dari daerah-daerah Pagaralan lain sebagainya itu. Kalau di Batu Batu Raja. Raja dia ada terus, tapi maksud itu banyak ida tapi tidak bakal putus. Iya, Ada tidak putus. bakal putus. Itu barangnya. Nah, oke. kami ini Komasa rencana di bidang pertanian itu ya akan menggerakkan para petani untuk nanam jahe, jahe merah. Mudah-mudahan kan dari binaan Pertanian. Komasa Iya. ini, karena Komasa tuh ada bidang pertanian, ada bidang UMKM, Ikan kita. ya. Oke, berarti memang benar-benar akan dibina ya, Iya. Cek Yulia ya, Iya. teman-teman dari Komasa tuh menggunakan apa yang ada seperti tadi pertanian, mau nanam jahe. Iya betul. Tapi kita harus cek lokasi. Iya, harus Iya. cek lokasi. Jadi ketika lagi seperti ini, cek lokasi seperti kata Cek Yulia tadi, itu teman-teman dari Komasa akan turun untuk Iya. ngecek lokasi langsung. Iya, seperti- benar. Utusan dari Komasa pasti ada. Oh, seperti memang benar-benar pendampingan dan dibantu Terjun ya, langsung. terjun langsung budaya teman-teman dari Komasa. Nah, seperti halnya kan tadi kata Cek Yulia bahwasanya banyak barang-barang atau makanan-makanan, produk-produk yang dibina oleh Komasa Sumsel. Nah, berarti kan Cek tadi di sini juga kalau nak gabung harus ada PIRT, terus juga halal, BPOM ya kalau untuk makanan dan juga NIB. Ini berarti dengan adanya standar-standar ini membuat para pelaku usaha ini bisa mempertanggungjawabkan usahanya Benar, dari segi benar. perizinan dan dari segi bahan baku juga. Benar. Nah, kalau ada pelaku usaha UMKM yang ingin bergabung bersama Komasa tapi belum ada nomor NIB, belum ada PIRT, belum ada, terus juga halal belum ada, itu cak mano Cek Yulia dari Komasa? Apakah akan ada pembimbingan atau mungkin dari Komasa akan dikasih tahu nih tahap-tahapnya untuk mendapatkan perizinan ini? Kita bisa bantu itu. Bikin NIB juga kita bisa bantu. Semuanya kita bisa bantu. Karena ada tim khusus yang bisa buat yang Diajak semuanya kerjasama. ini. Iya, bisa kerjasama Dengan ini. instansi terkait. Karena kita kan sudah di Kesbangpol itu sudah terdaftar. Jadi kita kemana-mana itu
istilahnya sudah ada perantara gitu. Oke, jadi memang dibantu ya Bunda Iya. ya. Jadi kalau pendengar Pro 4 dari Palembang siang ini tertarik untuk bergabung, kalau belum ada perizinan jangan takut ya. Iya, benar. Hubungi dulu dan nanti bakal dibantu untuk perizinannya sama teman-teman dari keluarga besar Komasa Sumsel Iya. gitu. Nah, terakhir Cek Yulia sama Cek Mulitina, kita tanya harapannya untuk kedepannya usaha ini. Kalau Cek Yulia tadi kan ada pempek juga ya, pelaku usaha juga rupanya, terus juga menjadi wakil ketua perekonomian UMKM dan Koperasi Komasa Sumsel. Harapannya kedepannya Cak mana Cek? Ini kan lah di ujung tahun, di 2026 harapannya Cak mana Cek Yulia? Harapan di tahun 2026 semoga lebih meningkat daripada 2025. Terus pemasaran kita semoga lebih terkenal dengan adanya kita wawancara di RRI ini, mungkin bisa lebih menunjang lagi untuk semakin maju dan sukses sampaikan ke titik atas. Itu Oke. aja harapan saya. Semoga bisa ini ya keluar negeri ya. Iya, amin, amin. Harapan kami memang Iya benar, loh, oke. dari segi Iya. packing itu sudah bisa untuk kirim-kirim loh Bunda. Iya, benar. Cek ya. Nah, kalau dari Cek Mulitina Dewi harapannya Cek mana Cek? Harapan kita nih pelaku usaha yang sekarang mungkin ekonominya lemah, kedepannya agar lebih bagus lagi ekonominya, terus memperlancar produk-produk ini kan untuk membantu perekonomian. Itu aja. Oke, berarti memang sama-sama harapannya semoga kedepannya lebih maju lagi Iya. dan bisa lebih berkembang lagi untuk teman-teman dari Komasa Sumsel yang tergabung di dalam komunitasnya. Kalau seperti itu nggak kerasa nih mendekati pukul 12 kita ngobrol sama Cek Yulia dan Cek Mulitina. Tapi Cek Mita belum tanya kalau order makanan ini ordernya kemana Cek? Bisa apa dari Facebook, toko oren ada, apa dari WA atau dari Instagram? Dari mana Cek untuk order keripik maco ini? Bisa melalui IG, bisa Facebook, bisa langsung ke WA ke ketua kelompok seperti kami. Oke, kalau IG-nya apa nih IG? Nama IG-nya? IG-nya masih tetap nama Mulitina Tumini. Oke, Mulitina Tumini untuk produk-produknya ya teman-teman. Ada keripik maco, ada kopi, ada jahe instan kesehatan, terus juga ada tadi keripik pisang dan sali pisang. Itu biasanya Ya, dicari. Oke. Nah, kalau Cek Yulia, kalau untuk bergabung di Komasa selaku UMKM bisa hubungi kemana Cek Yulia? Bisa hubungin ke nomor saya juga bisa. Terus di IG ada itu Komasa. Oke, Komasa Sumsel ya. Komasa Sumsel, Nah. DKW Sumsel. Oke, Komasa DKW Sumsel. Sumsel, iya. Nah, jadi untuk dulur-dulur yang tertarik ingin bergabung bersama Komasa tapi terhalang oleh perizinan tadi seperti kata Cek Yulia bisa dibantu, bisa bantu arahkan juga untuk dulur. Jangan takut, boleh tanya-tanya dulu ya. Nah, kalau untuk order pempek, nah kemana order pempeknya? Kalau order pempek ke nomor saya bisa. Terus ke ini juga bisa, ke ada pempek Japran, di IG ada pempek Japran. Boleh order di situ. Nah, jadi kalau nak order pempek ke Pempek Zafran, kalau nak order keripik maco ini tadi ke Instagramnya Cek Mulitina ya. Nah, untuk yang ketinggalan obrolan ini bisa ditonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang, dan juga yang nak nanya-nanya silahkan melalui Instagram Komasa DKW Sumsel. Ya. Oke, terima kasih Cek Yulia, Cek Mulitina sudah datang ke Pro 4 siang Iya, ini untuk sama-sama. ngobrol sama Cek Mita tentang perkembangan sektor pangan olahan majo dan kopi bubuk oku. Untuk itu Cek Mita juga pamit dari ruang dengar dodolur. Kita selesaikan sampai di sini obrolan teras UMKM. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.